wabarakatuh. Kita masuk kembali ke pembahasan matematika SMA untuk mata pelajaran matematika wajib di kelas 12. Untuk subbabnya kita lanjutkan setelah bab 1 dimensi 3, kita lanjutkan ke bab 2 tentang statistika. Adapun pembahasannya, poin A membaca data dan menyajikan data, poin B ukuran pemusatan data, poin C ukuran letak data, poin D ukuran penyebaran data. Kita masuk ke pengertian dasar statistika, di mana statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklarifikasi, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Statistik adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian objek yang diambil dari populasi kemudian diteliti, baik itu secara acak atau random. Misalkan ada seseorang yang ingin mengetahui kualitas pendidikan SMA di Indonesia. Maka orang tersebut mengambil SMA di berbagai provinsi di Indonesia untuk diteliti. Nah, beberapa SMA yang diambil itu dan akan diteliti itu disebutnya sampel, sedangkan keseluruhan SMA di Indonesia itu disebutnya populasi. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi ketika dilakukan pengamatan atau penelitian akan menghasilkan berupa angka-angka. Nah, angka-angka tersebut dinamakan data. Nah, unsur-unsur dari datanya itu disebut datum. Jenis-jenis data menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam. 1. Data kuantitatif, 2. Data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau angka. Contohnya, data yang diperoleh dari banyaknya siswa per kelas, 20 siswa, atau tinggi badan 150 cm, kemudian luas tanah 1.500 meter persegi. Itu contoh dari data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau angka. Data ini bisa diperoleh dari misalkan pekerjaan seseorang, bisa karyawan, pegawai negeri, pelajar atau TNI. Kemudian bisa dinilai dari nilai, bisa menunjukkan kurang, cukup, baik, baik sekali. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua macam. 1. Data diskrit, 2. Data kontinu. Data diskrit atau biasa disebut data cacahan merupakan data yang diperoleh dari menghitung. Contohnya, banyaknya siswa di suatu sekolah, ada 1.000 siswa. Kemudian jumlah penduduk 200 juta jiwa. Data kontinu yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, berat badan 80 kg, suhu seseorang 37 derajat Celcius, tinggi tiang bendera 10 cm. Nah, data kontinu ini biasanya juga disebut sebagai data ukuran. Sedangkan berdasarkan bentuknya, data mempunyai dua buah bentuk, yaitu data tunggal dan data kelompok. Poin pertama, membaca data bentuk diagram. Nah, ini di bawah disajikan gambar diagram garis. Dari diagram garis di samping menunjukkan penjualan tahunan dari sebuah toko komputer sejak tahun 1995. Pertanyaan pertama, berapa banyaknya komputer yang terjual pada tahun 1996? Pertanyaan kedua, pada tahun 1999. Baik, dilihat di sini dari bentuk diagram garis, untuk yang horizontal itu menunjukkan tahun dan untuk yang vertikal menunjukkan jumlah komputer per unit. 95, 96, 97, 98, 99 sama 100 itu urutan tahunnya. Dan unitnya ada 100, 200, 300, 400, 500 dan 600. Itu jumlah komputer per unit. Sekarang ketika ditanya berapa banyak komputer yang terjual pada tahun 1996, tinggal dilihat di urutan angka 96 yang menunjukkan tahun, dia menuju ke angka 400 pada jumlah komputer per unit. Jadi jawaban untuk 1A adalah 400 unit. Sedangkan untuk 1B pada tahun 1999. Lihat tahun di yang garis horizontal pada angka 99, ini menuju ke angka pada 500 di jumlah komputer per unit. Kalau kita gunakan garis penghubung, maka ada titik-titik yang menghubungkan titik 99 dengan titik yang 500. Nah, untuk pertanyaan kedua, dari diagram ini, apa yang Anda dapat simpulkan tentang situasi ekonomi pada tahun 1997? Dilihat dari tahun 97, bandingkan dengan tahun 96. Pada tahun 96, ini jumlah komputernya ada 400, sedangkan pada tahun 97 ada 200. Artinya, mengalami penurunan sebanyak 200 unit komputer.
Selanjutnya kita membaca diagram batang. Oke. Di sini disajikan data ekspor gula oleh pabrik Gue Punya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Disajikan dalam diagram batang sebagai berikut. Nah, ini ditunjukkan dalam bentuk batang-batang, maka ini disebut diagram batang. Yang horizontal kita tunjukkan menunjukkan tahun dari 1999 sampai 2003, dan yang vertikal ini menunjukkan jumlah ribuan per ton ekspor gula. Ada mulai dari 0, kemudian 20, 40, 60, 80, dan 100. Dari gambar ini apa yang ditanyakan? Nah, pertanyaannya, pada tahun berapa ekspor gula mengalami penurunan? Kita lihat ekspor yang mengalami penurunan. Di sini ada batang yang paling pendek pada tahun 2001. Sekitar angkanya di atasnya ada 30. Berarti pada tahun 2001. Oke, sedangkan untuk pertanyaan kedua, berapa ribu ton gula yang diekspor pada tahun 2003? Di angka tahun 2003 ini batangnya menunjukkan ada 90 ton. Artinya gula yang diekspor pada tahun 2003 adalah 90 ton. Nah, itu cara membaca diagram batang. Jadi tinggal dilihat tahun berapa dan banyaknya ton gula yang diekspor. Oke. Selanjutnya bagaimana cara membaca diagram lingkaran? Nah, di sini ada data Kelurahan Benowo. Pada tahun 2006 terdapat 720 penduduk yang berprofesi petani, PNS, karyawan swasta, polisi, dan pengangguran. Nah, diagram lingkarannya seperti ini. Petani di sini menunjukkan 150 derajat yang berwarna abu, kemudian ada swasta yang menunjukkan 40 derajat itu yang berwarna orange, PNS yang berwarna biru untuk menunjukkan 75 derajat, kemudian yang polisi menunjukkan 30 derajat yang berwarna ungu, dan pengangguran yang berwarna putih itu ada 65 derajat. Pertanyaannya, berapa orang yang berprofesi sebagai petani? Di sini yang petani ada 150 derajat, berarti cara menghitungnya untuk mengetahui berapa profesi petani, kita gunakan perbandingan dengan sudut keseluruhan. Dari lingkaran ini sudut keseluruhannya adalah 360, berarti kita gunakan perbandingan 150 per 360 dikali total dari keseluruhan pegawai. Di sini total keseluruhannya adalah 720, sehingga diperoleh 300 orang. Baik, selanjutnya bagaimana cara membaca data yang berbentuk tabel? Nah, kalau tabel sudah jelas, berarti terdapat beberapa baris dan beberapa kolom. Ini ada tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Ada menunjukkan umur, jenis kelaminnya laki-laki, wanita, dan jumlah totalnya. Untuk urutan pertama, umur 0 sampai 4, laki-lakinya 44.923, wanitanya 42.916, dan jumlah totalnya 87.839. Jumlah total ini diperoleh dari jumlah banyaknya laki-laki dan banyaknya wanita. Ini tinggal dibaca sesuai dengan urutan umurnya saja. Nah, pertanyaannya, untuk informasi yang diperoleh dari tabel yang tadi, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 adalah 1.158.795 jiwa. Nah, ini tinggal disebutkan aja sesuai dengan tabel yang ada di data sebelumnya. Jumlah penduduk balita yang usia kurang dari 5 tahun, nah ini juga ada 83.839. Dan selanjutnya untuk jumlah penduduk laki-laki usia 20-24 tahun, ada 40.653 jiwa. Ini kalau untuk yang tabel tinggal kalian lihat di tabelnya saja ya, sudah tercantum data dan untuk usia-usianya. Selanjutnya untuk latihan soal ini kalian bisa coba dari tabel yang tadi disampaikan sebelumnya untuk pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Ini mungkin untuk tugas kalian setelah kalian mempelajari dan membaca kembali materi yang sudah Ibu sajikan sebelumnya.